bahwa NU itu kan bukan partai politik, Iya. ya. Bukan partai politik, tapi selalu ikut ataupun cawe-cawe. Lahirnya NU itu kan pasca dikirimnya Komite Hijaz. Komite Hijaz kemana? Komite Hijaz ke Arab Saudi. Oh, Sekali lagi sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Ketua Umum PBNU bilang PBNU tidak punya capres, tidak punya cawapres. Tidak punya cawapres. Ya kan, bahwa ada Secara PBNU. ya struktur NU ingin bilang siapapun presidennya, ini adalah harga yang tidak bisa ditawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Lensa Transdata. Hari ini kita berada di Best Western dengan salah satu tokoh muda NU. Siapakah beliau? Ya. Kita sapa saja Alamsyah Palengga. Siap, Bung Iksan. Siap. Saya panggil siapa ini? Kanda? Terserah saja. Terserah ya. Asal jangan panggil di polisi saja. Asal jangan panggil di polisi. Ya. Baik. Bagaimana kabar Kanda hari ini? Alhamdulillah baik. Cuma tadi tidur agak larut. Kenapa begadang itu? Biasa. Ada koordinasi nasional atau apa? Kita lagi mantau jauh-jauh. Mantau jarak-jauh situasi nasional. Ya. Baik. Kak Alamsyah cenderung dipanggil biasanya Kak Caca juga ya. Ini saya Bung Al saja. Bung Al. Bung Al. Ini pemirsa kita panggil beliau Bung Al. Oke. Saya menyaksikan atau mengikuti sedikit ya perjalanan karir dari Bung Al ini ya, yang akhirnya hari ini menjadi Wasekjen PP GP Ansor. Ini bicara nasional loh kita ya. Padahal sebelumnya setahu saya Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah. Gimana tuh proses perjalanan bisa sampai ke kancah nasional seperti? Ya sebenarnya terima kasih sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Transdata ya, nonton Transdata. Sebenarnya Bung Iksan kalau ditanya soal proses tidak ada yang terlalu istimewa sebenarnya. Biasa saja. Oh, nggak ada yang istimewa? Tidak ada. Biasa saja, kita ini dapat amanah. Kalau kami kader Ansor itu kan kata ketum tidak perlu punya ambisi ingin menduduki sesuatu jabatan. Iya, nggak ada ambisi. Mengalir saja seperti air. Perlu. Kalau ada ambisi mungkin tidak perlu kita wujudkan itu. Ya, oke. Berarti bersiap saja. Nilai ya. Bersiap saja. Tapi kalau ada amanah yang diberikan, bismillah. Ya kita sudah harus siap. Oke, siap. Kata ketum selalu mengatakan, saya meyakini. Ketumnya hari ini Gus Yakut yang sekaligus Menteri Agama. Baik. Sekaligus calon presiden. Calon presiden ya, walaupun sudah ada capres. Di masanya nanti. Di masa, oke, menarik. Menarik, di masanya nanti. Jadi beliau selalu mengatakan bahwa itu tadi yang pertama, tidak perlu ambisi. Yang kedua, beliau meyakini, kata beliau begini, saya meyakini bahwa siapa saja kader Gerakan Pemuda Ansor yang berhasil sukses memimpin menggerakkan Ansor di setiap level organisasi, pasti dia lebih dari layak untuk diberi peran apapun di level itu. Oh gitu ya. Kira-kira praktisnya begini, kalau ada kader pemuda Ansor jadi ketua pimpinan kecamatan, terus berhasil sukses, ya kalau jadi camat bisa lah gitu kira-kira. Levelingnya gitu. Kalau dia di kabupaten, bisa lah jadi bupati. Lebih dari cukup pengumumannya. Kalau di provinsi berarti bisa jadi gubernur. Gitu. Kan Kak Caca ini, Bung Ali ini ketua Ansor Provinsi Tengah. Berarti level ke gubernur ini. Menurut ketum, layak. Maksudnya yang kita pahami gubernurnya, kemampuannya itu layak untuk diberi amanah di level itu. Nah, apakah kemudian Ansor juga automatically juga sebagai anak muda NU atau sebagai katakanlah kader NU bisa secara otomatis seperti itu? Oh iya, Gerakan Pemuda Ansor sebagai sebuah organisasi adalah resminya badan otonom di dalam Nahdlatul Ulama. Gitu. Jadi
ibarat keluarga, ada bapak namanya Nahdlatul Ulama, punya anak laki-laki, Ya. namanya Gerakan Pemuda Ansor. Oh, gitu. Jadi resmi itu anak. Resmi ya. Ya, tapi anaknya sudah menikah. Ya, maksudnya dia punya kewenangan mengurusi rumah Sudah tangga. mengurusi rumah tangganya. tangga. Sekarang Bung Al lebih banyak di Palu atau di Jakarta? Kan sekarang sebagai Wasekjen PP. Home base tetap di Palu. Tetap di Palu. Ya, Berarti cuma memang bolak-balik lah ya. aktivitasnya bolak-balik ini. Bolak-balik. Kadang di sini, kemarin baru pulang dari Jatim seminggu. Ya. Seminggu sebelumnya dari ibu kota. Di Jatim ngapain? Ikut deklarasinya salah satu cawapres. Ya, saya nggak tahu, mungkin karena mereka dengar saya ke sana. Oh, barangkali ya. Karena dia lihat Tidak, kemarin kami itu kunjungi pondok pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, bawa calon santri. Ya. Dari sini juga dari pondok yang kita santrikan di sana. Ya. Gitu. Baik, begini Bung Al, hari ini tema kita ini tentang Pilpres sebetulnya. Pilpres. Ya, jadi di Pilpres 2024 itu sebetulnya suara NU itu akan kemana? Nah, dalam konteks ini kan Bung Al ini anak muda NU di bawah tadi itu kan salah satu organisasi di bawah apa itu? Di bawah binaan atau di bawah koordinasi NU ya? Badan otonom sendiri ya. Merupakan bagian yang tidak terpisah, tetapi dia mengelola secara otonom. Itu tadi ibarat anak. Ya. Tapi dia sudah punya rumah tangga sendiri. Oke. Nah, sekarang saya menukik ke masalah, bukan masalah sebetulnya, pertanyaan yang terkait NU. NU ini kan bisa saya katakan Jawa sentris sebetulnya. Gaungnya, tunggu dulu belum selesai saya bertanya. Saya mencoba menyelami. 63 juta populasi NU ataupun anggota NU itu dikatakan ada di Jawa. Pertama Jawa Timur menjadi basis sekarang. Kan? Nah, secara nasional ini kan kurang lebih, data saya bilang kurang lebih 79 juta warga NU itu. Ya. Mungkin nanti Bung Al bisa. Data kita 94 juta. Oh, 94 juta. Oke, dari basis itu atau dari warga NU itu yang lebih banyak di Jawa, ini menjadi perebutan ya di Pilpres kali ini. Bahkan kalau kita lihat Pilpres sebelumnya, sama ya. Sama semuanya. Mana-mana harus ada irisan NU-nya. Nah, tapi kan saya bilang tadi, NU ini kan lebih cenderung di Jawa atau di Sulawesi Tengah atau di provinsi lain. Poinnya apa? Yang ditanyakan. Poinnya adalah bagaimana kemudian NU itu secara strategis dianggap penting padahal dia hanya ada di Jawa. Apakah dia mencerminkan Indonesia sentris atau Jawa sentris? Sebenarnya tidak juga. Nah, tidak juga. Bung Ihsan, karena kita mau lihat yang struktural dulu ya. Kami Ansor saja, anak muda NU, berada di semua kabupaten kota seluruh Indonesia. Oh, sekarang ini? Iya, kecamatan. Hampir 500 pimpinan cabang seluruh Indonesia. Terstruktur itu? Terstruktur. Belum lagi, itu baru satu Banom, baru Ansor sendiri. Belum lagi kita punya NU sendiri, terus kita punya Musliman. Nah, sekarang kalau bicara NU di Sulawesi Tengah, struktur itu sampai enggak level-level? Sampai, saya punya 86 pimpinan anak cabang aktif dari 175 kecamatan. Ansor. Iya. Tapi apakah itu sudah dianggap bahwa itu adalah struktur NU? Bukan. Oh iya, struktur. Oh, sudah masuk itu. Kan badan otonom. Tapi kan ada PBNU sendiri nih. Ya, kalau kita kader salah satu Banom, otomatis kita kader NU. Ya. Itu secara otomatis itu. Begitu ya. Gitu. Masa ada anak kemudian, saya bukan anaknya bapakku. Begitu. Kan nggak bisa. Jadi Gerakan Pemuda Ansor itu secara otomatis di bawah taktis dari PBNU itu sendiri ya. Saya tidak mau menjawab dari sudut pandang di bawah taktis itu. Nanti seakan-akan kita tapi kan mau bicara tadi warganya NU sendiri. Bagian dari keluarga ya, tetapi mengelola organisasinya lebih otonom. Yang saya tanyakan tadi, apakah PBNU sendiri punya struktur sampai ke level kecamatan? Oh iya. Ada ya? Di level kecamatan namanya. Atau hanya ada di Jawa? Tidak, ada di sini. Iya? Iya, ada di sini. Nah, ini kan yang menarik karena NU itu punya cabang bahkan sampai di akhirat. Pemirsa, cabang NU ini sampai di akhirat. Di akhirat saja NU itu. Benar ini. Karena kita orang wafat, kita doakan sampai sana itu, dan kita meyakini mereka tidak mati. Ya.
Berarti kan ada dong di akhirat. Nah, yang menarik ini kan begini Bung Al, bahwa NU itu kan bukan partai politik, ya, bukan partai politik, tapi selalu ikut ataupun cawe-cawe di dalam kontestasi politik, terutama di Pilpres. Ini kenapa bisa seperti itu? Begini, kita punya sejarah ya. Sejarah ketika Nahdlatul Ulama ikut pemilu pertama kali tahun 55. Jadi pernah puluhan tahun. Berarti ada partai NU waktu itu? Ada, PNO. Oh, PNO. Ejaan nama. Partai Nahdlatul OE lama. OE lama. Oh, bukan OE baru ya. Nah. Oke, lama, kemudian puluhan tahun sejak 55 sampai sekitar 82 atau 83 ketika diikrarkan kembali ke HITA 1926. Oh, hitanya ya, 1926. Didirikan 1926 sebagai organisasi masyarakat. Ya. Lalu kemudian berubah ikut pemilu tahun 55. Ya. Nah, terus jadi ada partainya waktu itu? Ada, bukan ada partainya. NU itu menjadi partai. Oh, NU menjadi partai tahun 55. Jadi ketua NU itulah ketua partai NU. Apakah kemudian waktu menjadi partai itu organisasi kemasyarakatan ini langsung melebur? Tunggal begitu menjadi partai NU? Tidak, terpisah. Ya, anggap terpisah, tetap organisasinya ada. Tapi yang menjadi organisasi secara formal itu NU-nya. Ya, partai NU. Nah, lalu kemudian tahun 82 lewat muktamar kita menyatakan diri kembali ke HITA 1926. Artinya kembali menjadi ormas. Tahun 83. Berarti sejak 55 ke 83 ini apa? Partai politik. Tapi kan di era Soeharto kan hanya 3 partai. Iya, makanya maksudnya kan 55 ke 65, 65 sampai dengan 55 ke 84. Iya, oke. Maksud saya Soeharto berkuasa dari 66 sampai 96. Kan hanya ada 3 partai. Ya. Sementara ada partai NU saat itu. Oh ya, kan difusi menjadi P3. Jadi oleh Soeharto dengan alasan supaya bisa membangun, perlu ada karena supaya bisa ada pembangunan ekonomi, perlu adanya stabilitas politik. Jadi NU masuk ke P3. Ya, P3 menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kelompok-kelompok Islam gabung semua. Gabung ke P3. Termasuk Partai Nahdlatul Ulama. Berarti bisa dikatakan NU ini memang bukan baru kemarin sore berpolitik, atau memang ruhnya atau sebagian itu di dunia politik itu, atau jadi bagaimana? Sebenarnya begini, kalau melihat perlu dijelaskan ini. Kemarin Wakil Rais Am bicara, ada tulisannya bahwa memahami politik NU itu harus memahami dalam dua level, 2 jenis politik. Ada yang disebut high politik, ada low politik. High politik itu berbicara kira-kira substansinya adalah nilai. High politik. Value ya. Value. Apa yang menjadi nilai, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi latar belakang sehingga menjadi tujuan. Sedangkan low politik lebih kepada politik praktis. Jadi realitas politik itu sendiri berarti. Jadi dalam pengertian ini sesungguhnya NU itu sudah berpolitik sejak awal didirikan. Sejak berdirinya Republik ini dalam pengertian high politik. Begitu. Karena NU ikut pertama kali dalam upaya mengglorifikasi semangat kebangkitan nasional. Sebelum lahir 1926, Nahdlatul Ulama itu lahir 1926, sudah ada 3 organisasi yang mendahului. Oh gitu ya? Ya, itu kisaran kira-kira seputaran berdirinya Bung Tomo itu. Ketika itu kan isunya kebangkitan nasional. Kalangan pesantren yang dipimpin oleh Hadratus Syekh dan para masyayikh atau pendiri menggelorakan dengan membentuk ada organisasi namanya Nahdlatul Tujar, ya kan, kebangkitan para saudagar. Nahdlatul Watan pertama, kebangkitan bangsa. Nahdlatul Watan 1916. Kemudian setelah itu kebangkitan saudagar. Orang-orang pengusaha dikumpul. Ada juga gerakan pemikiran namanya Tasfirul Afkar. Nah, jadi ini sejak awal memang politik dalam arti high politik itu memang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari NU itu sendiri ya. Iya, apalagi kalau lihat latar belakang teknis ya. Lahirnya NU itu kan pasca dikirimnya Komite Hijaz. Komite Hijaz kemana? Komite Hijaz ke Arab Saudi. Oh iya. Karena waktu itu dilatar belakangi runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani,
lalu muncul negara baru, Saudi Arabia, lalu terjadi perubahan-perubahan dalam tata cara beribadah di tanah haram, lalu ulama-ulama Nusantara yang dipimpin oleh Hadratus Syekh itu mengirimkan delegasi. Kira-kira begitu ya. Delegasi ini sebenarnya juga dilatar belakangi adanya konferensi umat Islam dunia yang dilakukan di tanah haram untuk membicarakan masa depan umat Islam setelah runtuhnya kekhilafan Turki. Ini bagian dari high politik. Ya, itu kan high politik. Itu kan politik mengurusi umat, politik mengurusi bagaimana dunia Islam itu sendiri. Itu kan politik, high politik kan begitu. Nah, sementara di law politik tadi seperti apa? Ya, law politik itu kalau pakai bahasa Raisam itu yang praktis-praktis lah. Ya, kalau Azayanu mau berpolitik, partainya apa? Itu mau nyalek siapa kan begitu. Siapa yang mau dipilih, mau bupati siapa, mau gubernur siapa, apa sih ini yang ditunggu nih, mau presiden siapa. dan NU memang ikut cawe-cawe di situ ya, atau bukan lagi sekedar cawe-cawe menjadi penentu di dalam yang sekarang. Iya, katakanlah kita bicara pilpres nih hari yang tahun ini, pilpres 2024. Iya. Ya kalau mau melihat itu, melihat dua lagi. NU yang mana nih, Nahdliyin dalam artian orang-orang NU, atau NU struktur. Ya, ini harus kita jelaskan dulu. Sebagai warga NU-nya, orang-orang NU, dengan NU struktural. Ya, pengurus PBNU, termasuk banom-banomnya. Kalau yang dibilang orang-orang NU, ya silahkan, tidak dilarang. Malah terserah mau kemana begitu mereka. Ya, Hasil Muktamar mengatakan bahwa politik itu bagian dari perwujudan kepedulian dan kewajiban warga negara. Jadi harus begitu. Tapi di dalam konteks law politik ini, katakanlah kita bicara pilpres, kan? Semua akhirnya dalam law politik tadi yang Bung Al sampaikan, semua kandidat capres ini mencari irisan cawapres itu dengan NU. Nah, saya yang kurang mengerti apakah NU yang mereka maksud itu adalah yang berbasis struktural ataupun berbasis Nahdliyin tadi. Faktanya kan begini, ada kemudian salah satu kandidat yang sudah deklarasi tuh dan mengklaim bahwa NU, saya orang NU begitu kan. Tetapi kemudian Ketua PBNU juga melakukan semacam klarifikasi, ada statement yang disampaikan. Itu kira-kira gimana, Bu? Ya, saya kira justru tidak ada yang bertentangan. Dia mengatakan saya orang NU. Ya kan tidak dilarang kalau orang NU. Oh, dia bisa saja menyatakan saya orang NU. Iya, memang dia orang NU kan begitu. Saya orang NU ya. Tapi kata Ketua Umum Gus Yahya, tidak, dia menjadi capres atau cawapres tidak pakai embel-embel atau atas nama NU. Tapi karena kapasitas dia. Karena apa yang melekat pada dirinya begitu. Ya, tapi itu kan statement yang normatif, Bung Al. Artinya jangan-jangan memang ada kondisi yang tidak sejalan antara A dan B, antara Ketua PBNU dengan Ketua PKB sendiri. Dalam hal ini menjadi cawapres. Iyalah, itu kan yang terjadi sekarang. Saya kira begini, Bung Ihsan, melihat NU itu kan tadi kita sudah dijelaskan. Kita kembali ke kita. Nah, yang mengawal kita itu tentu siapa? Yang mengawal kita ini siapa? Tentu pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena dia diberi amanah oleh Jam'iyah, warga masyarakat NU, anggota NU untuk mengurus. Berarti mudah dong, yang disampaikan oleh Gus Yahya itu adalah arah kebijakan politik NU. Dan ini bukan maunya dia, memang arah kebijakan politik NU secara struktural ya, secara organisasi ya. Tapi kan akhirnya saya melihat bahwa ini sudut pandang saya melihat bahwa kemudian suara NU itu quote and quote ya dijadikan komoditas politik gitu ya. Ketika misalnya di high politiknya ini di struktural cenderung ke A, maka ini kan mempengaruhi voter. Ya, tapi kan yang struktur kan justru malah tidak bilang kemana-mana kan? Tidak bilang kemana-mana ya. Berarti kemudian orang saja yang mengklaim bahwa saya seperti ini, saya sudah direstui atau saya beririsan dengan NU, atau begini, apakah ada faktor bahwa ketika figur ini berasal dari NU, maka juga ini akan mempengaruhi. Karena begini, kalau saya cuma menganalisa ya. Karena kalau mau jujur pertanyaan ini harusnya tidak diarahkan ke saya dong.
Iya, Harusnya mereka yang mengklaim itu. Iya, kan, Kenapa Anda kan Bung mengklaim? Al ini kan anak muda, Siap. muda NU. Saya kira begini, ada dua hal yang bisa menjelaskan Iya. kenapa begitu. Yang pertama, fakta memang mengatakan jumlah orang yang menyatakan diri terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama itu lebih dari 50%. Ya. Sehingga kalau di kami 50%, ya? lebih dari 50% nasional. Ya. Berapa sih suara persen sebelum ke sana? Berapa persen sih suara NU terhadap DPT itu? Jumlah DPT yang Ya itu tadi dari jumlah 100 ribuan, DPT 100 jutaan. DPT itu 200 juta sekian, 201 atau 204 gitu. Nah, lebih dari 50% itu mengaku terafiliasi dengan NU. Oh, di 50%. Iya. Berarti sangat signifikan. Iya, lebih dari 50%. Saya kira ini sebuah jumlah yang menarik bagi siapapun. Iya, kalau dilihat dari sisi voter sangat menarik. Kalau ada organisasi namanya Nahdlatul Ihsan misalnya, punya anggota 94 juta dari 200 juta, pasti jadi maksud saya mau bilang bukan karena faktor NU semata saja begitu, jumlah. Itu satu. Yang kedua, begini. NU ini kan akarnya itu kan pondok pesantren. Oke, akarnya fundamentalnya dia pondok pesantren. Mewakili masyarakat Islam Indonesia yang lebih tradisional. Ya. Oke. Yang jumlahnya ternyata jauh lebih besar. Lebih dari setengah penduduk. Oke. Kalau afiliasi ini hasil penelitian. Nah, di kalangan Islam tradisional ini yang berlatar belakang pesantren ada perilaku. Kalau bahasa kami itu kecenderungan untuk sami'na wa ata'na. Oke. Kami dengar, kami dengar dan kami tak. Ada perilaku sikap masyarakat punya kecenderungan mengikuti patron pemimpin. Dalam hal ini pimpinan pondok itu ya? Iya, kiainya, ya kan, tokoh-tokohnya dan seterusnya. Nah, ini menurutku dua hal ini, pertama jumlahnya banyak, kedua ada perilaku ini, ada kecenderungan. Sami'na wa ata'na. Iya, sehingga para orang yang berkepentingan kandidat ini merasa perlu. Karena kalau kira-kira kalau KNU itu kalau mau kampanye kalau ada 100 orang enggak usah ke 100 orang. Cukup aja siapa bosnya, siapa kiainya kira-kira begitu. Siapa key person yang ada di situ ya. Personnya siapa. Nah, dua kecenderungan ini yang membuat saya kira bisa menjelaskan fakta tadi. Tapi sekali lagi sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Ketua Umum PBNU bilang PBNU tidak punya capres. Tidak punya cawapres. Ya kan, bahwa ada secara PBNU. Iya, struktur. Dan PBNU tidak ngurusin itu. Terus yang ngurusin politik Nahdien siapa? Ya partai politik. Oke. Tapi itu statement normatif yang faktanya kan cawe-cawe itu kan terjadi. Nah, ini saya ingin tanya. Itu tadi. Siapa itu cawe-cawe? Coba fakta sebut. Ya, kan begini, katakanlah semua capres itu mendatangi para tokoh-tokoh NU, para pengurus NU. Kan begitu, untuk minta yang mana yang pengurus PBNU-nya ya kita statementnya ke situ kan, pengurus PBNU. Misalnya begini, Prabowo ketemu dengan ketua PBNU, Ganjar ketemu, ini kan normatif ini ketemu. Iya. Walaupun statement politiknya dia tidak akan mendukung siapapun kan gitu kan, seperti yang dibilang Bung Al tadi. Tapi kan pengaruh ini nanti kan menetes ke bawah nih, karena tadi itu kan faktor key person itu. Kalau saya lihat Bung Iksan, pertama itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oke. Karena Nahdlatul Ulama sebagai warga bangsa, kan sejak awal dia ikut berpolitik dalam artian value tadi, nilai-nilai politik kebangsaan, dan itu hasil muktamar. Sehingga tidak bisa dihindari. Dia mau bertemu dengan tokoh bangsa. Tapi sejauh yang saya lihat, kalau toh bertemu semua tidak ada masalah. Nah, ada masalah. Sekarang saya mau tanya tadi tentang pesantren ya. Ini kan yang identik model seperti itu kan di Jawa Timur, Jawa Tengah, sedikit ada di Jawa Barat. Ya di luar juga banyak. Ada juga begitu. Tapi kan hari ini kalau kita lihat media apa yang memang diekspos banyak itu kan jantung-jantungnya itu ada di situ di Pulau Jawa. Begini loh, fakta bahwa kita lihat langit itu biru. Ya oke. Itu tidak berarti langit. Al jawab pertanyaan saya. Yang tadi itu bahwa
identiknya bahwa NU itu ada basisnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa dia Barat. berbasis pesantren. Ya. Kemudian para tokoh-tokoh ini kan mendatangi mereka bahwa simpul-simpul tadi ini akan mempengaruhi voters, kan begitu. Oke. Jadi yang saya mau bilang bahwa ada semacam premis bahwa suara NU ini diperebutkan lebih kepada komoditas politik, kan begitu. Memperebutkan suara kan ini akhirnya. Ya memang kan begitu. Orang pemilu memperebutkan suara. Terus Komisan ini maunya apa? Ketua PBNU itu maunya gimana? Tidak, saya tidak bicara. Justru mendukung A. Bukan juga mendukung A, B, C. Cuma pinginnya apa? Idealnya gimana harusnya? Saya mau bertanya tentang posisi strategisnya NU itu sendiri. Karena bagaimanapun kalau kita lihat konstelasi, tidak ada capres yang tidak memperhitungkan irisan ini. Kan jadi gini, saya bacakan sesuatu. Ini pertanyaan bagus ini. Pertanyaan yang supaya ini pemirsa tahu bahwa harus saya jawab. Oke, memang NU tidak punya arah politik. Tapi saya izin pakai ini ya. Boleh, silakan. Karena ini sesuatu yang panjang. Sambil minum juga boleh. Oh ya, kita minum dulu. Mungkin saya bisa kirimkan ini. Ya. Ini hasil muktamar tahun 89. Intinya judulnya adalah 9 pedoman berpolitik warga NU. Ya. Ini semuanya high politik ini. Ya. Semuanya bicara value. Nilai, value. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan seterusnya. Berarti politik itu tidak bisa dihindari. Ya. Bahkan harus terlibat. Oke. Terus ada nilai ini. Ini dijaga. Ini poin nomor 7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. Berarti itu Nahdlatul Ulama dalam konteks struktural ya? Iya. Bukan dalam konteks Nahdliyin tadi? Iya, bukan. Ini hasil muktamar yang dikawal, dijaga, diamanahkan kepada PBNU untuk dijalankan. Gitu. Artinya ini nilai bahwa konteks Nahdliyin itu silakan Anda mau berpartai apa, memilih presiden siapa, tapi jangan pilih dengan cara calon presiden yang melakukan cara dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. Itu nilai, itu garis. Saya setuju dengan nilai value itu. Sekarang kita bicara tadi yang low politik ya, bahwa basic saya ini orang marketing politik. Saya melihatnya pasar, komoditas, gitu kan, bahwa suara Nahdliyin ini kemudian quote and quote menjadikan kalkulasi politik yang tingkat tinggi bahwa kalau kita begini dukungan elektoralnya akan begini. Kalau kita begini dukungan elektoralnya akan begini. Kalau cawapresnya begini maka dukungan elektoralnya akan begini. Artinya NU ini kan punya posisi yang sangat strategis baik secara struktural maupun Nahdliyin tadi itu kan. Ini ketua PBNU aja bilang gak kemana-mana aja begini. Ya silakan. Kalau ketua PBNU bilang sebaliknya. Ini bahkan hari ini Bung Al, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini belum menentukan sikap siapa cawapresnya karena ada kalkulasi itu. Iya, kalau bacaan saya setelah Anies mengumumkan Anies Muhaimin bahwa ada basis elektoral di Jawa Timur sebagai basis Nahdliyin, maka mereka berdua ini juga lagi merubah ulang kan pola strategi yang saya baca. Artinya Bung Ihsan mau bilang sekali lagi NU penting, begitu. Penting. Yang memang saya mau katakan penting. Cuma yang saya bilang bahwa apakah memang NU ini quote and quote tadi kan secara struktural dia bilang iya saya tidak mendukung. Betul kan? Tapi faktanya para kandidat ini mau menggunakan pendekatan itu untuk memanfaatkan suara voters. Karena memang diperbolehkan. Diperbolehkan. Nggak ada masalah. Saya mengatakan pertama tidak boleh atas nama. Apalagi pakai atribut. Ini saya ingatkan, Ansor, Ketua Umum PPGP Ansor kemarin mengeluarkan instruksi internal. Tidak boleh, intinya tidak boleh menggunakan atribut lambang bendera dan seterusnya Ansor untuk kepentingan politik praktis. Tidak boleh ya. Tidak boleh, mau pilpres, mau pilgub, mau caleg, tidak boleh. Itu kenapa? Karena tadi mengikuti arahan PBNU begitu. Tetapi di poin kedua dia bilang, terus bagaimana dengan warga? Ya silakan warga berpolitik. Silakan mau parpol mana, karena juga dibilang bahwa ikut
pemilu itu bagian dari peran serta rakyat, masyarakat, warga NU. Berarti tidak ada partai pun yang bisa mengklaim bahwa saya partai yang berbasis NU, nggak ada. Kalau mau klaim secara politik kan boleh-boleh saja. Nanti fakta yang betul. Tapi kan begini, ada survei mengatakan bahwa suara NU itu ternyata lebih banyak memilih PDIP dan dan Gerindra dibanding PKB yang notabene quote and quote PKB lah yang dianggap mewakili suara NU. Katakanlah seperti itu. Justru itulah kenapa pernyataan ketua umum menjadi relevan. Oke. Ya kan begitu. Ketua umum mengatakan bahwa PBNU tidak punya capres, tidak punya cawapres. Berarti nggak ada urusan sebetulnya. Buktinya Nahdien sendiri itu menyebar di semua partai politik ini ya. Ya faktanya kan begitu. Itu faktanya. Ada 3 survei. Pertama, Litbang Kompas. Dia menyebut angka ada itu. Tapi kita pertama ada yang menyebut afiliasinya terhadap sebarannya terhadap partai politik. Polanya itu pertama PDIP di sekitar 22%. Ya, 21 sampai 23%. 22, Gerindra di angka 19 kalau tidak salah. Kemudian ada data PKB itu sekitar 10,4 berbagi dengan Demokrat. Kan gitu. Nah, ada juga SMRC. Travel Media Research and Consulting, ada juga LSI. Semua menyebutkan pola yang sama, terjadi penyebaran suara Nahdien ke berbagai partai politik. Nah, justru sebenarnya kalau saya melihat Gus Yahya itu sebagai ketua umum mampu membaca semangat, mampu mendengar suara Nahdien Indonesia bahwa tidak bisa diarahkan atau diklaim pakai bahasa Bung Iksan kepada satu. Ya, berarti NU ini tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah, kira-kira begitu. Oke. Tidak kemana-mana. Ada di mana-mana. Artinya, tapi kan apakah bisa saya katakan bahwa NU ini berpolitik praktis atau tidak sih? Tidak ya? Tidak lah. Law politik tidak. Dan itu sudah disampaikan oleh ketua umum, tidak. Kita nggak masuk ke situ. Begini loh, Bung Iksan. Tapi kan diperebutkan suara NU ini. Ya itu kan fakta saya bilang tadi. Karena jumlahnya banyak. Kedua ada apakah misalnya aktor atau siapa yang berpolitik itu tidak bisa dikatakan bahwa mereka itu adalah. Jadi begini Bung Al, ini kan Anies sudah memilih Muhaimin, Gus Imin. Ya, itu kan, Imin. Ya, PKB sekaligus NU. Ya. Nah, satu sisi sementara PS maupun Ganjar juga lagi mencari itu orang di dalam NU. Ini seolah-olah ada resistensi di NU sendiri terhadap Muhaimin. Ya, di NU dalam artian Nahdien ya. Jangan NU dalam artian PBNU begitu. Wah, masa? Tidak, kan tadi saya bilang PBNU itu tidak terkait Caimin atau siapapun. Dia hanya menjalankan amanah muktamar bahwa PBNU itu kembali ke kita, ngurus umat. Makanya kita kombes minggu depan ini judulnya adalah merawat umat, memenangkan masa depan. Ini kan sekarang Anies sudah dengan salah satu Nahdien. Ya kan, dalam hal ini Gus Imin. Nah, PS ini dengan siapa kalau dibicara di NU? Saya melihatnya begini, Anies Caimin itu fakta bahwa pertama Anies itu selalu nomor buncit dalam survei. Iya, capres paling konsisten. Konsisten di nomor 3. Kan begitu. Terus dia perlu melakukan akomodasi secara cepat. Maka cawapresnya menjadi sangat penting. Nah, kebetulan ada NU yang tadi saya bilang jumlahnya banyak. Dan cara putar sih ya. Dan cenderung punya kecenderungan patronase kepada orang yang tokohkan. Sehingga mengambil Caimin itu satu. Irisannya NU. Kedua, Anies ini diketahui luas basisnya DKI Jakarta sama Jabar. KS di sana. Iya, tapi Jabar itu Prabowo menang 2 kali itu. Anies DKI katakanlah sebagian Jabar perlu mengambil di luar itu. Kebetulan ada Caimin yang ketua umum PKB Jawa Timur, dia ambil itu. Terus akhirnya PS melihat itu kemana nih? Kalau PS dia Jawa Barat, kan saya menduga. Menduga. Ya kalau Washington menduga kan ada sebabnya. Kan PS ini akan merangsek masuk ke wilayah Jawa Tengah.
Jawa Tengah. Iya, karena dia sudah punya. Siapa figur di Jawa Tengah dari Nahdien? Nahdien itu di Jawa Tengah per hari ini ya Gus Yakut. Gus Yakut ya. Yakut. Selain Gus Yakut siapa? Yeni Jawa Timur. Khofifah Mahfud? Jawa Timur. Mahfud Jawa Timur lagi, Madura. Kan begitu. Gus Yakut, kemudian ada yang lain mungkin seperti mantan yang wagubnya Ganjar kemarin. Tapi itu Gerindra juga kayaknya itu. Gus siapa itu? Kalau GP? Ganjar Pranowo ini Jawa Tengah. Erick Thohir. Jawa Tengah. Erick Thohir Kan yang NU saya juga dengar, ya yang saya dengar. Erick Thohir itu NU ya? Iya Oh, lah. iya, Ansor ya. Junior saya di Banser itu. Oh gitu ya. Erick Thohir itu bagus. Cuma yang saya dengar nanti dikonfirmasi katanya Erlangga kurang serak ya. Ya karena Erick ini meskipun endorsementnya Jokowi tapi di endorse juga oleh Luhut. Oh gitu. Jadi Erlangga nggak mau dong. Erlangga meyakini sepertinya Luhut yang tusuk-tusuk dia ini kan upaya kudeta barusan. Ini isu yang berkembang ya. Sehingga Erick kan didukung oleh PAN. Masa ambil PAN terus Golkar di mana? Ya. Maka Harus ada ya, mengambil yang tokoh tengah gitu ya. Di luar dari PAN dan Golkar. Tadi belum dijawab untuk Ganjar. Siapa? Ganjar karena dia Jawa Tengah, saya menduga kuat dia akan melihat Jawa Barat untuk memisah suara Prabowo. Di situ ada Nahdien juga berarti. Ada Ridwan Kamil. Selain dia siapa? Kemarin ada seminggu yang lalu Kiai Said. Mantan ketua umum PBNU, ketua Tanfizia. Kiai Said ini kan Cirebon, Kesultanan Cirebon. Tebal juga lah dia di situ. Tapi Ridwan Kamil ini gubernur Jawa Barat yang baru saja demisioner. Kalau melihat itu, Jawa, penutur bahasa Jawa di Indonesia ini hampir 60%. Dan jumlah yang mendiami Pulau Jawa itu lebih dari 50%. Tahu nggak suku bangsa yang kedua terbesar di Indonesia? Apa? Sunda. Sunda ya? 15%. Setelah Jawa, Sunda. Setelah Jawa, Sunda. Jadi Jawa dan Sunda lah yang menentukan siapa presiden ini. Ya, ada yang bisa bilang begitu ya. Artinya masuk akal kalau kemudian ada calon presiden yang sudah Jawa, lalu kemudian melirik Sunda, Ridwan Kamil. Nah, cuman saya nggak tahu. Ini dikonfirmasi kemarin sama Sekjen PDIP. Ada satu kriteria yang dia sebutkan yang menjadi pertimbangan Ketua Umum Megawati, yaitu DPP PDIP atau Ibu Ketua itu menurut berita itu ingin memantau dan betul-betul melihat orang yang bisa kerja. Bahkan ditambahkan lagi bekerja dalam kesunyian. Ya, boleh dia public figure. Ya tidak terlanjur itu memperlihatkan tidak ada ambisi dan seterusnya, tahu kerja, tidak terlalu pusing dengan popularitas. Itulah yang akan mendampingi Ganjar nanti. Kira-kira begitu. Tapi saya mau tambahkan nih, kalau menurutku itu bahasa publiknya Sekjen, Mas Hasto. Kalau bahasa saya, sebenarnya Mega ini punya satu kriteria yang sama seperti itu, tapi bahasanya berbeda. Apa itu? Mega ini ingin cari cawapres yang tidak memelihara anak macan. Oh ya, untuk 2029. Dia tidak ingin ada cawapres kemudian bisa memenangkan pemilu 2024, tapi berpotensi menjadi penantang PDIP di berikutnya. Makanya dia mencari figur-figur yang seperti itu. Ini menarik ini. Begitu. Kalau nih kita berada di ujung ini, Bung Al, Prabowo Subianto, Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, tidak boleh tidak dipilih salah satu. PS, GP atau Anies? Saya GP. GP ya? GP Ansor. Baik, GP Ansor ya. Ternyata Bung Al memilih GP, tapi GP Ansor. GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Ya. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya dalam pembicaraan kita dengan Bung Al. Mungkin akan ada sesi 2 yang akan membahas tentang bagaimana sebetulnya isu NU ini seksi sebetulnya, tapi Bung Al masih belum membuka ceruknya ya. Jadi beliau masih harus ditanya dalam konteks harus ditanya. Demikian Trans Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.